Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Tetapi Engkau Ikutlah Aku. Didasarkan pada Injil Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Setelah kebangkitan, Tuhan menampakkan dirinya berulang kali kepada para murid. Dalam pembacaan Injil Yohanes 21 ayat 15-23, dikisahkan setelah sarapan, Tuhan bertanya 3 kali kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon pun menjawab 3 kali dengan kalimat yang sama pula. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan selanjutnya Tuhan memberikan perintah kepada Simon Petrus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Kemudian Tuhan bernubuat tentang akhir hidup Petrus. Dikatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan sesudah mengatakan demikian, Tuhan berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saat itu Petrus melihat ke Yohanes. Petrus bertanya, bagaimana nasib Yohanes? Bagaimana akhir hidupnya? Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Dengan tegas Tuhan memberi perintah agar Petrus bersedia ikut Tuhan. Bukankah kalimat yang sama telah diucapkan Tuhan kepada Petrus 3 tahun yang lalu? Tuhan telah memanggil Petrus dengan kalimat yang sama. "Mari, ikutlah aku." Namun mengapa ditanyakan lagi? Hal ini dikarenakan Petrus pernah gagal dalam hal mengikut Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Petrus telah menyangkal gurunya 3 kali dengan mengatakan bahwa ia bukan pengikut Yesus, bahkan mengatakan dia tidak kenal Yesus. Kematian Tuhan di atas kayu salib juga membuatnya telah kembali ke dunia yang lama, yakni dunia nelayan. Petrus menangkap ikan lagi di Danau Tiberias bersama kawan-kawannya. Pada kesempatan itu Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan juga meminta, "Ikutlah aku." Perkataan ini penting karena Tuhan ingin agar Petrus selalu ingat akan panggilan Tuhan. Di sini Tuhan memakai bentuk kalimat present imperatif yang artinya ikutlah aku terus-menerus. Ikut Tuhan tidak bisa sekali-kali, tidak bisa tergantung kondisi. Ikut Tuhan harus terus-menerus dari awal perjumpaan sampai akhir hidup kita. Tidak ada istilah mundur lagi. Tidak ada istilah point of no return. Apa yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus di sini mengingatkan kita lagi bahwa ini adalah syarat bagi orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Jadi orang yang mau menjadi murid Tuhan, dia harus ikut Tuhan. Orang yang bersedia untuk ikut Tuhan, dia juga harus belajar dari Tuhan dalam segala sesuatu. Dia harus mau hidup dekat dengan Tuhan.
Dia harus bersedia meniru cara hidup Tuhan. Dia bersedia meniru karakter Tuhan yang penuh cinta kasih, penuh kesabaran, kebaikan, kemalambutan, kerendahan hati, dan sebagainya. Termasuk juga mengikuti cara Tuhan melayani yang tanpa pamrih, rela berkorban, dan bersedia menjadi pelayan. Perintah Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus saja, tetapi juga kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya belum menjadi pengikut Kristus yang setia. Mungkin ikut Tuhan tatkala ada maunya, ada motif-motif tertentu. Mungkin mau ikut Tuhan hanya dari jauh, atau kadang-kadang saja. Marilah dengan kuasa kebangkitannya, kiranya kita dimampukan menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.